siap untuk bisa mendapatkan kesempatan mendidik putra putri dari Palestina. Sesungguhnya izin kami ingin melaporkan bahwa selama ini Muslimat Indo memiliki learning center terbesar di Malaysia karena mereka tidak dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran resmi. Jadi learning center yang ada di Malaysia, kemudian mereka kita kirim ke Jawa Timur, itu sudah berjalan selama ini. Ya, kami sudah punya pengalaman bagaimana mendidik putra putri kita, terutama dari PMI, jadi dari pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Dan kebetulan kami kemarin soal Pak Prabowo, dan kami menyampaikan bahwa pada saat beliau menyampaikan akan memberikan layanan kesehatan untuk 1.000 warga Palestina yang luka dan seterusnya, kami matur bahwa pesantren-pesantren di Jawa Timur siap untuk menerima kehadiran mereka, tentu dengan proses-proses yang akan dibangun. Itulah Khoififah Indar Parawansa yang siap menerima dan menampung anak-anak Palestina korban dari peperangan di sana. Dan ya, namun demikian Khoififah Indar Parawansa dibully atau diskakmat oleh warganya sendiri, dan ini adalah orangnya. Videoku ini kutujukan buat mantan gubernur Bu Khoififah Indar Parawansa. Ibu masih kenal aku nggak, Bu? Yang kemarin itu kita ketemu di Selekta. Oh gitu ya. Dan saya Di memberikan Selekta. permohonan kepada ibu supaya ibu bantu warga Batu Malang. Batu Malang ya. Orang cacat loh itu, Bu. lumpuh, Lansia yang tidak bisa bekerja, tapi tidak ibu bantu. Tidak dibantu. Saya dengar ibu malah membantu orang Palestina mengungsikan ke Indonesia. Ibu punya pikiran nggak sih, Bu, sebagai mantan gubernur? Lebih dulu, Bu, perhatikan wargamu, baru negara lain. Masih kata aku kan, Bu, yang memberikan permohonan kemarin? Sampai berakhir masa jabatanmu, Bu, warga yang aku berikan itu tidak ibu bantu. Ya. Menteri Bahlil ini duwe rencana ngakei iup izin usaha. Itulah pendapat seorang warga yang akunnya bernama Cinta Tralala 01 mengatakan bahwa Ibu Khoififah harusnya lebih mementingkan orang ya Indonesia sendiri dibandingkan mementingkan orang-orang Palestina. Dia meminta bantuan kepada Khoififah untuk orang-orang cacat, namun demikian tidak dibantu. Demikian kata Cinta Tralala. Lanjut part 2. Biar Bu Khoififah tahu ya, buat mantan Gubernur Jawa Timur Bu Khoififah, coba ibu sekali-sekali masuk gang, keluar gang, masuk gang, keluar gang. Saksikanlah wargamu. Masih banyak anak-anak warga Jatim yang putus sekolah, cuma lulusan SD, bahkan SD pun nggak lulus. Masih banyak warga, masih ada warga Jatim itu makan nasi akin, makan nasi beras yang itu loh, yang busuk. Itu saya saksikan sendiri loh. Saya tanyain, buat apa gitu. Nanti mau dicampur sama beras yang agak bagusan, supaya irit katanya. Ini ibu kok malah membantu Palestina, memberikan beasiswa. Yang dekat-dekat aja ibu gak perhatikan. Kok yang jauh yang ibu perhatikan? Ya, telak banget ya yang disampaikan oleh Ibu Cinta Tralala ini, memberikan ya boleh dikata bantahan atau skakmat kepada Khoififah Indar Parawansa yang membantu Palestina tapi tidak memperhatikan rakyatnya sendiri di Jawa Timur. Namun berbeda dengan Prabowo Subianto yang menerima usulan daripada Ibu Khoififah yang akan membantu Palestina, Prabowo menyambut dengan baik. Intinya itu, sebagai tambahan, saya diskusi sama Ibu Khoififah mulai kemarin, Bu ya. Dan Ibu Khoififah nampaknya tertarik dengan sambutan saya di dialog Shangri-La beberapa hari lalu, yaitu tanggal 1 Juni yang lalu, hari Sabtu.
di mana Indonesia terus tegas pada pendiriannya bahwa penyelesaian konflik di Ukraina harus melalui gencatan senjata dan negosiasi. Juga dalam konflik di Gaza, Palestina, Indonesia juga tegas mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, mendukung solusi dua negara, two-state solution, dan juga kami mendukung semua usaha ke arah gencatan senjata segera menghadapi bencana kemanusiaan yang luar biasa, penderitaan rakyat Gaza, rakyat Palestina yang luar biasa, dan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah menginstruksikan saya di Shangri-La Dialog untuk Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah kekuatan yang signifikan. Ya, itulah pendapat Prabowo Subianto yang siap menampung pendapat daripada Kofifa Indar Parawansa yang akan membantu anak-anak Palestina, dan Prabowo juga diberi perintah oleh Presiden Jokowi untuk mengirimkan pasukan perdamaian di Palestina. Ya, untuk ke Palestina bukan bersedekah namanya, demikian kata aktivis Palestina. Jadi namanya hadiah, demikian katanya. Assalamualaikum teman-teman, ternyata ke Palestina jangan sedekah. Nah, terus bagaimana? Nah, ini kita langsung aja tanya ke pakarnya. Nah, sebaiknya ngapain Ustaz ke Palestina, Ustaz? Ya, ini hadiah, niatnya hadiah dan dinaikkan harus nilai hadiah. Itu bukan perintah saya, tapi itu hadis Rasulullah yang sudah kita jelaskan pada lebar tadi. Oh ya, jadi hadiah itu untuk orang yang kita cintai, Ustaz ya? Iya, betul. Masya Allah, ya. Berikan hadiah buat orang yang kita cintai. Syukur, Ustaz. Namun demikian, warga juga banyak yang mendukung tentang bantuan ke Palestina. Komando latihan pertempuran. Instit video ini ya bro, satu Indonesia juga tahu itu bukan uang Bapak Prabowo. Lagian kalau uang dari kantongnya Bapak Prabowo sendiri, beliau tidak mau dipublikasikan, beliau tidak umbar-umbar, beliau tidak cari sensasi karena beliau ikhlas. Dan satu hal lagi, kalaupun menterinya bukan beliau, belum tentu pajak kita tersalurkan dengan baik dan benar. Contohnya ke Palestina, tidak hanya omon-omon. Kalau nanti prakteknya dulu, buktikan dulu, baru omong. Tolong pahami dan jangan dipotong-potong video seperti itu. Masyarakat rakyat Indonesia jangan dibodohi dengan kepentingan pribadi, ambisi pribadi. Salam 2 jet. Itulah luar biasanya warga Indonesia, walaupun mungkin dalam kehidupan kurang, namun demikian selalu punya rasa empati kepada rakyat Palestina dengan kata bukan bukan sedekah ya, tetapi hadiah, begitu ya Mas Bro ya. Dan ternyata belasan truk bantuan Indonesia via Basnas sudah dikirimkan melalui Rafah ke Gaza ya. Tidak hanya pemerintah saja yang membantu kepada Palestina, namun demikian adalah warga negara Indonesia memberi bantuan di Gaza, Palestina dengan membuka pasar secara gratis. Luar biasa.
gratis yang diadakan oleh warga Indonesia di Gaza, Palestina. Kita menyediakan stroberi gratis. Ini stroberi gratis. Terus sayur-sayuran pun gratis. Nah, saat ini mereka sedang memilih kebutuhan semau mereka. Di mana kebutuhan ini mereka akan jadikan pasokan makanan selama 10 hari. Timun pun, dan perlu saya sampaikan bahwa kita mendapatkan membeli hasil pertanian dari warga Palestina yang ada di jalur Gaza. Ini jeruk hasil pertanian dari Gaza. Terong pun kita dapatkan dari petani di Gaza. Terus bawang pun seperti ini, bawang. Kemudian juga cabai seperti ini. Kentang pun sama seperti ini, kita beli dari petani yang ada di Gaza. Demikian juga sayur brokoli. Nah, selain dari buah-buahan, sayur-sayuran, kita juga menyediakan daging, yaitu kita memotong sapi 1 ekor, kita sediakan seperti ini. Daging sapi seperti ini.